Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Yang kedua, praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Selanjutnya, kelima Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Dari ketiga nilai tersebut, kita bahas satu persatu, yaitu pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan dan keadilan. Selanjutnya, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksananya. Contoh, DPR dan MPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu pertama, dimensi idealisme, bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Kedua, dimensi normatif, bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. 3. Dimensi realitas, bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, bagian C, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Terbagi 2. Pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ada 4 kriteria. Pertama, bidang politik, yaitu penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil, kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu menganut sistem berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Ketiga, bidang sosial budaya, yaitu adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan,
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Berikutnya, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pertama, di lingkungan keluarga. Contoh, 1. Gotong royong. 2. Saling menghormati dan menyayangi. 3. Menjaga nama baik. Kemudian, di lingkungan sekolah. Contoh, 1. Menghargai karya teman. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Mematuhi tata tertib. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Contoh, 1. Menghormati hak-hak anggota masyarakat. 2. Menghormati keputusan yang diambil. 3. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara. Contoh, mengedepankan toleransi antar umat beragama. 2. Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. 3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah bahasan mengenai bab 1, bagian B, dan bagian C. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket mulai halaman 14 sampai dengan halaman 26. Nah, mungkin untuk penjelasan pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini, dan kalian baca kembali di buku paket. Sekian, terima kasih.